Shalom, selamat malam. Kita kembali di dalam ibadah KPK yang dilakukan secara online. Kita bersyukur sampai dengan hari ini masih bisa melakukan ibadah walaupun secara online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mulai ini semua dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah secara online, mendengarkan firman Tuhan secara online, belajar bersama-sama. Engkau yang urapi hamba-Mu yang kecil ini, dan juga Engkau yang campur tangan di dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga firman ini bisa tersampaikan dengan baik kepada kami semua yang mendengarkan di rumah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita belajar dari satu perikop ayat yang cukup sedikit banget ya. Minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Bu Harti kalau nggak salah, dari Lukas pasal yang ke-10 ya. Nah, sekarang kita masuk ke Lukas pasal yang ke-11 ya. Dan hari ini hanya 2 ayat saja ya. Saya akan bacakan Lukas 11 ayat yang ke-27 dan 28 ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Saya pause di ayat 27 dulu ya. Jadi ketika Yesus masih berbicara, tiba-tiba ada seorang wanita yang bilang bahwa berbahagialah. Ya, gampangannya begini, ketika si wanita ini melihat perkataan, mendengar perkataan Tuhan Yesus, si wanita ini melihat bagaimana Tuhan Yesus ini menjelaskan dengan penuh kuasa. Apa yang dijelaskan, apa yang dilakukan luar biasa, dan karena itu si wanita ini bilang, "Oh, beruntunglah yang jadi mamamu, ya. Beruntunglah ibu, beruntunglah wanita yang melahirkan engkau." Kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa yang sedang dibahas oleh Tuhan Yesus? Apa yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus? Sehingga wanita ini tiba-tiba berseru dan mengatakan bahwa berbahagialah ibu yang melahirkan Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalau untuk pertanyaan ini, kita harus mundur ke beberapa ayat. Ya. Dari Lukas 11, ayat yang ke-14 itu bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Ya, Tuhan Yesus mengusir roh jahat, dan kemudian Tuhan Yesus difitnah bahwa Tuhan ini mengusir roh jahat dengan kuasa Beelzebul atau penghulu setan. Ya, dan kemudian Tuhan menjelaskan tentang apa yang dilakukannya. Tapi intinya Tuhan Yesus sedang mengusir setan. Dan Tuhan Yesus melakukan itu dengan luar biasa. Dan itulah mengapa sang wanita ini berseru bahwa ibu yang melahirkan Tuhan Yesus itu sangat berbahagia pastinya. Karena anaknya seperti Tuhan Yesus. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bicara tentang pengusiran setan ini menarik. Di dalam segala budaya, segala zaman kalau boleh saya bilang, manusia sudah bersinggungan dengan yang namanya kuasa setan. Anda pergi kemana saja, pasti ada cerita, pasti ada budaya yang berkaitan dengan kuasa setan. Ya, kemana saja. Jangan dibilang, oh ini negara maju, nggak ada, siapa bilang ya. Kita tahu yang namanya setan yang judulnya Dracula ya. Vampir lah. Anda kira Dracula atau vampir itu dari mana? Dari Wonosobo? Bukan ya. Dracula atau vampir itu dari daratan Eropa ya. Artinya ya ada juga cerita tentang kuasa gelap ya. Apakah yang kerasukan setan itu hanya ada di desa-desa orang kerasukan? Enggak juga. Ya, bahkan di negara-negara maju pun ada fenomena kerasukan setan ya. Artinya konsep tentang adanya kuasa gelap, adanya kuasa jahat yang merusak
tatanan yang dibuat ini sudah ada di dalam keseharian manusia sejak dulu sampai sekarang. Semua agama juga mengajarkan adanya kuasa gelap, ya, baik itu Kristen maupun agama-agama lain. Mereka percaya akan adanya kuasa setan. Mereka juga berusaha untuk bisa mengusir kuasa setan, ya. Makanya jangan heran kalau di dalam ajaran agama lain pun kita menemukan fenomena yang sama, yaitu bagaimana mereka mencoba mengusir kuasa setan. Ya, ini menarik karena kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama tidak banyak konsep mengusir setan, ya. Bahkan bisa dibilang nggak ada, gitu ya. Konsep setan yang dikenalkan di Perjanjian Lama memang ada, ya. Tetapi untuk fenomena mengusir setan itu tidak ada. Tetapi menurut agama Yahudi, ingat Yahudi ini agama sebelum Kristen, ya. Kristen ini berakar dari agama Yahudi. Agama Yahudi percaya satu hal, bahwa setan ini sangat powerful, sangat kuat. Dan hanya kuasa Tuhan yang bisa mengalahkan setan. Karena itu Zakaria 3 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu. Tuhannya itu besar semua, artinya Yahweh. Ya, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Jadi yang bisa menghardik iblis itu Tuhan sendiri. Bahkan malaikat pun tidak bisa. Makanya malaikat berkata, lalu berkatalah malaikat kiranya Tuhan. Wah, jadi ya, malaikat sendiri tidak punya cukup kuasa untuk menghardik iblis. Karena itu hanya Tuhan yang bisa menghardik iblis. Dan itu yang kemudian menjadi perdebatan di dalam Lukas 11. Dengan kuasa apa Tuhan Yesus mengusir setan? Dan mereka bilang itu dari dedengkotnya setan. Tetapi Tuhan Yesus berkata tidak, karena nggak mungkin, ya, kalau setan tidak bersatu tentunya mereka tidak akan bertahan. Karena itu tentu Tuhan Yesus juga mengusir di dalam kuasa Allah. Nah, kenapa orang-orang Yahudi mempermasalahkan? Karena dalam pengusiran Yesus tidak menyebut nama Tuhan. Dia mengusir atas kuasanya sendiri. Dan ini salah satu bukti bahwa Yesus Kristus lebih kuat, lebih powerful dari setan. Dan menurut teologi Yahudi, yang lebih kuat, yang lebih dahsyat daripada setan, tidak lain dan tidak bukan Allah itu sendiri. Dan itulah mengapa mereka menolak bahwa Yesus ini mempunyai kuasa untuk mengusir setan. Ya. Dan itulah mengapa mereka bikin fitnah bahwa Yesus mengusir dengan kuasa Beelzebul. Itu konteksnya. Tapi sekali lagi, di sini dikatakan bahwa Yesus bisa mengusir setan dengan kuasanya, ya. Nah, ini menarik. Sekali lagi, manusia berusaha untuk punya kuasa mengusir setan, ya, dengan berbagai macam cara. Makanya kadang-kadang ada hal-hal yang satu dua kata nggak masuk logika gitu, ya. Katanya setan itu takut sama daun kelor begitu, ya. Katanya vampir itu takut sama bawang putih gitu, ya. Dan banyak hal yang lain, ya. Ini sebetulnya apa yang dibuat oleh manusia, ya, cara yang dibuat oleh manusia untuk bisa punya kemampuan mengusir setan, ya. Bahkan ada resep bagaimana cara mengusir kuntilanak, ada resep bagaimana cara terhindar dari genderuwo dan lain sebagainya, ya. Intinya apa? Manusia ingin punya kuasa untuk bisa dijauhkan dari yang namanya setan. Tetapi yang menarik dalam konteks ini, Tuhan Yesus dengan kuasanya bisa mengusir setan. Dan itulah yang membuat seorang wanita terkagum-kagum dan dia bilang bahwa berbahagialah perempuan yang melahirkan engkau. Berbahagialah ya wanita yang menyusui engkau. Artinya engkau ini orang yang luar biasa. Tuhan Yesus, engkau luar biasa karena engkau bisa mengusir setan.
Memang betul, Tuhan pun menjanjikan bahwa kalau orang-orang yang percaya ini, salah satu tandanya adalah mereka bisa mengusir setan. Ya, Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, bukan lagi demi nama Yahweh. Ingat, karena Yahweh tidak lain adalah Yesus sendiri. Yesus adalah Allah. Ya, maka dari itu ada nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan tanda orang percaya, mereka akan mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Ya, jadi kuasa yang dari Tuhan Yesus. Ya, jadi memang sebagai orang percaya, salah satu tandanya kita dimampukan, bukan kita mampu ya, tapi kita dimampukan untuk mengusir setan. Tetapi yang menarik, kalau kita lihat di dalam Lukas 11 ayat 28, Tuhan nggak bilang, oh memang berbahagia ibu saya ya, memang ibu saya bangga karena saya ini luar biasa. Enggak. Tuhan Yesus bilang begini malahan, ya. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, kalau saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini begini, tetapi Yesus menjawab, lebih berbahagia lagi. Jadi memang mengusir setan itu tanda orang percaya. Oke, tapi kalau mau lebih berbahagia lagi, orang yang mendengar perkataan Allah dan menjalankannya. Jadi yang lebih berbahagia, yang lebih daripada sekedar kuasa mengusir setan, adalah ketika kita mendengarkan firman Allah dan menjalankannya. Dan itu yang membuat kita dikenal di sorga. Itu yang membuat kita tercatat nama kita di sorga. Karena Tuhan Yesus juga pernah memberikan satu perumpamaan. Perumpamaan di Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Wow, mantap. Jadi orang ini dia bisa mengusir setan demi nama Tuhan. Dia diberi kuasa untuk mengusir setan di dalam nama Tuhan, ya. Tetapi dikatakan bahwa pada waktu itulah, ayat 23, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kenapa Tuhan bilang gak kenal? Karena mereka hanya tahu caranya untuk mengajar. Mereka hanya tahu firman Tuhan, tapi mereka tidak mau melakukan firman Tuhan. Itulah mengapa ya mereka bisa mengusir roh jahat, tetapi mereka tidak tercatat namanya di surga. Mereka tidak dikenal oleh Tuhan. Dan karena itu Tuhan ingin goal yang pasti, yaitu kita melakukan firman Tuhan. Mengusir roh jahat baik, tetapi lebih baik, lebih berbahagia lagi adalah ketika kita melakukan firman Tuhan. Dan itulah kenapa Lukas 10 ayat 20, ketika Tuhan menyuruh murid-muridnya pergi mengabarkan Injil dan melakukan mujizat, mereka pulang dengan sukacita karena mereka bilang bahwa setan-setan tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Lukas 10 ayat 20 mengatakan, jangan berbahagia oleh karena itu, namun demikian, ya, ayat 20, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ya, jadi jangan bersukacita karena roh-roh tadi tunduk kepada mereka karena nama Tuhan, jangan. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi yang jauh lebih penting adalah bukan bicara mengusir setan, tetapi yang jauh lebih penting bagaimana di dalam keseharian kita mau melakukan seturut dengan firman Tuhan. Hari ini tanggal 30 Oktober, ini juga hari ulang tahun gereja kita yang ke-29, tepat hari ini, ya. Tapi karena ini hari Jumat, jadi panitia majukan untuk ibadah syukurnya hari Minggu besok, ya. Dan saya pun
kalau boleh berpesan kepada gereja kita semua adalah yang paling penting bukan bicara tentang gereja bisa melakukan fenomena yang besar ya, mujizat yang dahsyat. Bukan berarti gereja itu hebat kalau sudah bisa mengusir setan. Gereja itu hebat kalau sudah bisa bernubuat. Gereja itu hebat kalau bisa adakan KKR kesembuhan, bukan. Gereja yang hebat adalah ketika gereja melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Ya, begitu juga kepada kita. Kita pun jangan bangga ketika kita bisa berbahasa roh mungkin. Kita nggak perlu bangga ketika kita bisa mengusir setan mungkin. Tetapi berbanggalah dan berbahagialah ketika kita sudah bisa menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Itu dari saya, dan biarlah firman Tuhan ini juga menguatkan kita untuk kita semakin bertumbuh, tidak untuk mengejar mujizat-mujizat, tetapi supaya kita bisa semakin hari berjalan semakin seturut dengan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk malam hari ini. Kami kembali bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang berikan kami kekuatan, sehingga kami semakin hari semakin bisa berjalan seturut dengan firman Tuhan. Kami semakin hari semakin bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami yakin dan percaya mujizat dan juga berkat akan mengikuti kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Isa Al-Masih Jemaat Condrokusumo yang 29 tahun yang lalu sudah didewasakan tepat tanggal 30 Oktober. Engkau yang sudah meletakkan dasar gereja ini, dan kami yakin 29 tahun berlalu tentunya tidak akan bisa tanpa campur tangan Tuhan. Kami bersyukur, dan hari ini kami mau juga bersyukur karena Engkau terus memberikan bimbingan-Mu kepada gereja kami. Dan kami yakin ke depan gereja kami pun akan semakin baik. Bukan sekedar semakin banyak mujizat, tetapi gereja kami akan semakin seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala sesuatu, dan biarlah apa yang sudah dipersiapkan oleh panitia untuk perayaan HUT gereja kami tanggal 1 November besok sesuai dengan rancangan Tuhan dan semua bisa berjalan dengan baik. Kumpulkan setiap kami di dalam gedung gereja tanggal 1 November lusa untuk kami bisa bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan karena Engkau begitu baik bagi gereja dan bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.